Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai desain produk, yaitu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum dimulai, kita mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan desain? Desain adalah sesuatu yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Desain dapat juga diartikan sebagai suatu kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula. Desain juga dapat merupakan pemecahan masalah dengan suatu target yang jelas. Sedangkan menurut Alexander, desain merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif, atau desain merupakan tindakan dan inisiatif untuk merubah karya manusia. Istilah desain yang maknanya adalah rencana, maka rencana adalah bendanya. Kegiatan tersebut merencana dan merencanakan. Pelaksanaannya disebut perencana, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembuatan suatu rencana disebut perencanaan. Jadi yang dimaksud dengan kata desain itu merancang, bisa disebut merancang atau membuat sesuatu rancangan bangunan misalnya, ataupun produk atau dari segi pelayanan. Berikutnya, terus apa yang dimaksud dengan desain produk? Desain produk adalah suatu kreativitas dalam memecahkan masalah dengan target yang jelas. Dalam hal ini, sebuah desain pada layanan atau barang produksi tidak hanya sebuah rancangan yang di atas kertas belaka, namun lebih mengutamakan proses dari awal hingga akhir. Dengan melibatkan rancangan, gagasan yang harus terwujud serta memiliki nilai estetika yang jelas. Kunci dari desain produk yang sukses adalah pemahaman tentang pelanggan pengguna akhir, target kenapa produk harus dibuat. Yang selanjutnya, desainer produk berusaha memecahkan masalah yang nyata bagi orang-orang yang nyata dengan menggunakan empati dan pengetahuan tentang kebiasaan, perilaku, frustasi, kebutuhan, dan keinginan calon pelanggan mereka. Yang selanjutnya ada menurut beberapa para ahli, diantaranya Philip Kotler dan Armstrong. Desain produk adalah konsep yang lebih dari sekedar gaya. Gaya bisa menarik perhatian atau membosankan, dan juga gaya hanya mendeskripsikan penampilan produk. Gaya yang sensasional selain bisa menarik perhatian juga bisa menghasilkan estetika yang indah. Tetapi gaya tersebut belum tentu bisa membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Sedangkan desain produksi bukan hanya sekedar penampilan luar. Desain produk adalah jantungnya sebuah produk. Jadi dalam mendesain suatu produk, kita harus benar-benar perencanaannya sehingga produk tersebut akan bisa menarik. Yang selanjutnya, kenapa desain produk bagi perusahaan itu sangat penting? Ya, dalam menciptakan sebuah desain untuk barang atau layanan yang diproduksikan akan terjadi proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil dari desain untuk barang atau layanan yang diproduksi merupakan sebuah hal yang paling penting bagi perusahaan. Bahkan desain pada hasil produksi itu sendiri bersifat sangat sensitif, karena akan menentukan pula keberhasilan ataupun kegagalan dalam ranah bisnis. Perusahaan akan mengutamakan proses serta mengembangkan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Maka dalam tahapan sebuah desain,
Pada produk itu sendiri perlu adanya penanganan khusus, mulai dari awal hingga akhir hingga terciptanya sebuah desain baru yang inovatif ataupun mengembangkan desain yang barang lama yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut hingga lebih menarik dan menjadi produk yang nyata. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis desain produk. Jenis-jenis desain produk ini ada dua macam. Yang pertama desain yang benar-benar baru atau akan baru diciptakan. Sebuah desain yang benar-benar baru ini artinya pada awal perencanaan sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Sebuah prototipe baru yang ada di pasaran. Hasil dari melakukan penelitian yang mendalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan desain pada hasil produksi dengan tampilan lain pada yang lain serta kreatif. Jadi pada intinya perusahaan akan mendesain produk baru. Selanjutnya ada yang jenis yang kedua ya, modifikasi desain yang sudah ada. Pada saat menghasilkan desain pada produk modifikasi memang lebih mudah dilakukan. Namun tetap saja pada modifikasi sebuah desain harus menunjukkan ciri khas tersendiri. Tidak serta-merta sama dengan desain pada barang atau layanan yang diproduksi yang sudah ada di pasaran. Pada intinya yang jenis yang kedua ini perusahaan akan mengembangkan desain yang sudah ada sehingga lebih menarik dan mempunyai ciri yang baru bagi produk tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan produk bagi tujuan desain. Apa sih tujuan desain itu? Tujuan desain ini sangatlah penting bagi perusahaan. Yang pertama adanya hasil sebuah produk berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang sedang tren pada masanya. Pembuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan sebuah produk. Yang terakhir ada untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target kepada segmen pasar yang baru. Jadi pada intinya tujuannya desain produk ini yaitu untuk mengembangkan bisnis agar lebih maju lagi. Yang selanjutnya ada fungsi desain produk untuk pengembangan bisnis, yaitu berfungsi sebagai identitas dari produk itu sendiri, jadi pelindung untuk produk dan menambah nilai jual suatu produk. Sementara itu, nilai manfaat dari desain dari hasil produksi tertentu menjadi hal yang diperhatikan oleh konsumen. Jadi pada intinya yang berfungsi untuk identitas, jadi lebih dikenal dan mempunyai nilai jual lebih. Jadi kesimpulannya dalam mendesain produk dipentingkan kemampuan untuk bersaing di pasar sehingga produsen dapat menentukan harga produk dalam biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi. Sebuah strategi produk yang efektif adalah menghubungkan keputusan dengan investasi, pangsa pasar dan siklus daur hidup produk dan menggambarkan luasnya suatu lini produk. Tujuan dari suatu keputusan adalah untuk mengembangkan sebuah strategi yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Strategi produk dapat memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui pembedaan, biaya yang rendah, respon cepat, ataupun perpaduan dari ketiganya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.